Oleh semuanya, halo. Halo semuanya, kita sudah live di Instagram. Oke, ada Mbak Risna sudah join. Mbak Risna bisa request untuk join live. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo Jeng Risna, monggo Jeng di request buat gabung. Ada tombol request untuk join live bersama Let's Talk. Oke, sip. Siap, kita go live. Jeng Risnawati Utami. Yes. Oke. Oke, finally. Yay. Jumpa lagi. Iya. Gimana kabar, Jeng? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baru kumpul sama keluarga. Mana sekarang nih? Apa? Di mana posisi? Di Wonosari. Iya. Sehat, keluarga sehat semua ya, Mbak? Sehat, tapi bapak masih sakit habis stroke kan. Jadi ya. Sudah lumayan. Sudah lumayan memang. Iya, ayahku juga sempat lumayan lama kena darah tinggi. Terus dirawat. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Iya. Ya, itu Mbak Risna. Nyapa-nyapa tuh. Apa kabar Mbak Risna? Oh iya. Kak Renvi ya? Zainal Sol. Renvi juga. Halo Kak. Halo. Ya, kita sehat semuanya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk waktu Indonesia. Selamat pagi untuk yang di Amerika. Kebetulan tuh mataharinya lumayan kelihatan tapi masih dingin. Jadi masih pakai jaket. Kebetulan beberapa hari kemarin salju. Jadi kemarin masih salju dan masih dingin gitu. Itulah East Coast ya toh. Matahari bersinar tetap aja dingin. Ya. Saljunya gila-gilaan. Baik, terima kasih. Salam Let's Talk. Terima kasih semua buat yang sudah join bersama kita. Kali ini kita memasuki edisi yang ke-14, Saturday Night with Let's Talk, live on Instagram Let's Talk, dengan tema hak seksual dan reproduksi perempuan difabel bersama Risnawati Utami. Dan saya Ira sebagai host untuk acara kita kali ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nanti rekaman acara ini akan ada di IG TV Let's Talk ya, dan akan kita share juga, akan kita sebarkan supaya banyak orang lain yang bisa mengakses informasi penting ini. Kali ini Notulen, pada kesempatan kali ini adalah Farid ya. Kak Farid akan menjadi Notulen. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan tuli yang bergabung juga masih bisa melihat poin-poin diskusi kita kali ini. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya akan menyampaikan sedikit biografi atau short bio Mbak Risna, meskipun banyak di antara kita yang sudah kenal karena Mbak Risna ini memang tokoh dan she's a big name gitu in Indonesia untuk gerakan difabel begitu ya. Nah, Mbak Risna ini merupakan aktivis difabel dan seorang profesional di bidang disability atau disabilitas dan gender inclusion gitu. Nah, kenapa Mbak Risma ini sangat relevan gitu, sangat penting untuk mendiskusikan tema hak seksual dan reproduksi perempuan difabel. Jadi ada interseksionalitas atau irisan antara difabel dengan perempuan gitu ya. Kita akan bicarakan nanti lebih jauh. Nah, sudah 20 tahun ya, sudah lama sekali ya Mbak ya. 20 tahun pengalamannya, dan sekarang adalah anggota komite atau representative to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2019 sampai 2022. Masih ada 1 tahun lagi ya Mbak Risna ya, tahun UN. Nah, Mbak Risna juga adalah pendiri atau founder Ohana Yogyakarta, yaitu organisasi yang bergerak di bidang advokasi untuk hak-hak difabel
Difabel mungkin semua juga teman-teman sudah tahu ya di bahasa Indonesia kan. Awalnya people with different abilities or differently abled. Dan pernah juga menjadi Executive Director tahun 2012 sampai 2018. Nah, Mbak Risna mendapatkan Master of Science di International Health Policy and Management at Brandeis University, Massachusetts tahun 2008 dengan beasiswa dari Ford Foundation International Fellowship Program atau IFP. Nah, Mbak Risna ini sama dengan saya waktu S2-nya ya, barengan kita berangkatnya. Dan tapi saya MA, kalau Mbak Risna MSc ya, Master of Science gitu, beda programnya. Mbak Risna menyelesaikan program Bachelor of Law atau S1-nya tahun 1997 di Universitas 11 Maret. 11 Maret. 11 Maret University Surakarta. Gitu. Nah, Risna juga menjadi chairwoman di Indonesian National Consortium for Disability Rights atau Komnas Difabel Indonesia sejak 2010. Kemudian menjadi juga di USA Associate di World Enable California sejak 2013. Kemudian juga USA Disability Right Advisor di Global Mobility California juga tahun 2014 ya, sejak 2014. Kemudian banyak sekali Mbak Risna, Indonesia Disability Rights Officer untuk Handicapped International Yogyakarta August sampai September 2008. Dan Indonesian Program Manager di Talenta Foundation Solo, Jawa Tengah tahun 2001 sampai 2006. Gitu. Baik, kita langsung saja mulai ya. Sebentar, oke. Ya, kita langsung saja mulai nih, Mbak Risna. Kita ngobrol-ngobrol santai tapi serius ya, serius tapi santai. Ya, siap. Jadi gini, Mbak Risna, sebelum kita masuk ya fokus ke pembahasan perempuan dan difabel khususnya, saya ingin tanya pertanyaan yang umum dulu deh, basic dan umum tentang hak-hak perempuan gitu, hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. Gitu ya. Tapi secara umum, baik difabel ataupun non-difabel, apakah semua perempuan itu mempunyai hak reproduksi dan seksual yang sama? Gitu. Itu satu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah semua perempuan di Indonesia gitu ya, itu sama haknya, hak reproduksi dan seksualnya dengan perempuan di luar Indonesia? Gitu. Nah, itu dulu mungkin Mbak Risna, sebagai awal diskusi. Kita silakan, Mbak. Iya, terima kasih, Cekira ya. Sebenarnya ini kan persoalan kesetaraan ya, persoalan hak reproduksi dan juga seksualitas, karena itu kan kalau kita melihat lagi ke International Cairo on istilahnya ICPD, International Cairo on Population, seperti itu di tahun awal 90-an apa ya itu. Jadi itu kan menjelaskan tentang konteks hak reproduksi perempuan ya. Baik itu perempuan disabilitas maupun non-disabilitas. Pada prinsipnya adalah sama gitu haknya. Tidak ada perbedaan sedikit pun gitu ya. Kita sebagai wanita, sebagai perempuan gitu. Nah cuma dalam faktanya karena nilai budaya, sehingga itu terjadi stigma, diskriminasi, dan juga kelas gitu ya. Perbedaan kelas karena kita ada banyak perbedaan yang terjadi di dunia ini ya. Bisa karena rasis, disability, gender, dan juga karena interseksionalitas lain yang itu terbawa di dalam diri kita menjadi identitas yang melekat gitu. Nah ini yang ternyata kemudian memberikan pengaruh hak reproduksi kita itu menjadi, saya dan Cekira jadi berbeda gara-gara ini tadi identitas tadi dan kemudian persoalan sosial budaya. Nah kalau dibandingkan dengan negara lain, tadi pertanyaannya negara lain ya, Cekira ya, apakah beda gitu ya? Nah saya melihat juga ini berbeda gitu konteks hak reproduksi dan seksualitas ala negara timur dan barat tentu akan sangat berbeda gitu ya, karena persoalan tabu, kalau saya melihatnya lebih kepada tabu, lebih kepada konsep yang ditanamkan kepada budaya kita itu kan itu tidak pantas dibicarakan gitu loh. Nah sementara di konteks budaya barat kan lebih ada kebebasan untuk kita exercise our rights and sexuality gitu ya. Tetapi lagi-lagi mengarah kepada ICPD-nya Kairo tadi, waktu itu memang ada deklarasi global kan,
Jadi kesehatan reproduksi itu adalah meliputi seluruh tahapan kehidupan, dan itu termasuk kita ingin punya anak, berekreasi gitu ya, secara aman, nyaman, memuaskan dan bertanggung jawab. Lah ini yang terakhir ini, bertanggung jawab ini yang banyak tidak lakukan oleh banyak orang gitu ya, sehingga banyak hal ketika baik itu Mbak Ira masih tahu sendiri, PMS ya, penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Kebetulan tadi saya juga ada webinar dengan orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan ODA yang difabel begitu kan. Jadi ini menarik sekali menurut saya ya, karena kan exercising our sexual right tidak it doesn't mean that we sacrifice our health gitu loh. Nah, ini yang menurut saya menjadi fundamental issue di dalam pentingnya kita exercising reproductive rights dan juga sexual rights gitu. Kita punya tubuh yang harus dijaga kesehatannya kan gitu. Nah, orang lupa. Nah, ini yang menurut saya bertanggung jawab, aman dan memuaskan itu yang banyak ditinggalkan secara konsep oleh masyarakat gitu, terutama masyarakat di negara-negara timur menurut saya. Ini hanya personal perspektif dan juga personal opinion menurut saya selama ini. Iya. Iya, Mbak Risna. Saya bertanya seperti itu karena konsepnya, idenya begini. Kita ingin lihat apakah semua perempuan itu punya yang sama gitu ya, reproduksi dan seksualnya gitu. Kita ingin melihat, membandingkan dengan misalnya di negara-negara, apakah yang Mbak Risna sebutkan dengan exercising rights tadi itu memang sudah merata, informasinya sudah merata gitu ya. Kita ingin melihat, saya khususnya ingin melihat apakah ada rezim gitu ya, rezim misalnya politik gender, ada rezim patriarkal misalnya, atau rezim abilitas gitu ya, yang mereka yang able gitu, dengan able dan lain-lain, misalnya misoginisme, seksisme. Nah itu apakah berbeda di tiap negara begitu ya? Misalnya gini, di Indonesia hak perempuan yang non difabel aja itu kan susah untuk meminta bercerai ya, untuk bercerai itu susah. Kemudian untuk mengontrol tubuhnya sendiri, untuk menggunakan pakaian, mengekspresikan seksualitasnya apalagi gitu ya. Karena di Indonesia untuk yang minoritas gender dan seksual itu kan masih dikriminalkan gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan negara lainnya gitu. Nah, apalagi kemudian tadi Mbak Risna bilang tabu, banyak hal-hal yang ditabukan. Nah, kalau kita bisa lebih jauh lagi, Mbak, lebih dalam lagi, lebih kritis lagi, kira rezimnya itu selain norma-norma tadi, Mbak Risna, ada misalnya dari pendidikan atau institusi yang lain, atau sebenarnya apa sih gitu, kenapa terjadi pembatasan misalnya curfew ya, di beberapa daerah itu ada ya, jam malam perempuan nggak boleh, membatasi mobilitas perempuan, membatasi ekspresi seksualitas perempuan, berpakaian diatur sedemikian rupa. Itu gimana, kenapa itu Mbak Risna? Kalau saya ya lebih kepada analisis saya secara pribadi, itu lebih kepada persoalan hierarki adalah patriarkinya kita gitu ya, patriarki di Indonesia, soal jilbabisasi misalnya seperti itu. Ya, pengambil keputusan itu adalah laki-laki, dan daya kita di timur itu patriarki kan kuat sekali ya, saya kira. Jadi saya pikir leadership style itu juga mempengaruhi dia ketika mengambil keputusan dan membuat keputusan. Nah, karena dia laki-laki, nah ini yang berat kalau dia adalah laki-laki yang paham soal feminisme dan gender, kesetaraan gender gitu, saya pikir ini tidak akan terjadi. Tapi karena man-made law ya, saya bilangnya this is man-made law. That's why banyak perempuan yang tidak bisa mengeksersis hak seksual maupun reproduksinya gitu loh. Apalagi kalau dia menikah harus punya anak misalnya. Padahal yang anak kan, ingin punya anak kan kita yang perempuan yang punya tubuh kan, bukan yang laki-laki. Ya, gitu. Yang kecil, yang hamil kita juga. Yang
kalau misalnya terjadi komplikasi persalinan, kita juga yang menanggung gitu loh. Nah, ini yang menurut saya adalah soal patriarki ini yang sangat berurat akar dan kemudian mempengaruhi dalam semua lini pengambilan keputusan, kemudian juga tidak ada ruang bagi perempuan untuk kita melakukan kompromi gitu loh atas tubuh kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Dan ini berat. Kalau sudah begini, kita seperti dijajah kan perempuan ini, seolah-olah tubuh kita ini milik siapa loh. Jadi come on man, this is my body gitu loh. Yeah. Jadi menurut saya ini ya sesuatu hal kritis gitu kan, yang perlu kita pertanyakan kembali gitu loh. Ya, karena memang toh akhirnya otoritas ya, siapa yang punya otoritas mengatur kita gitu ya, bukan kita sendiri, negara itu mengatur tubuh kita gitu, atau betul. acar misalnya ya. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya, soal mengekspresikan identitas gender dan seksualitas gitu untuk yang difabel gitu ya, terutama untuk difabel itu sebenarnya masuk nggak sih dalam kategori kesehatan, bagian dari hak-hak reproduksi dan seksual, Mbak Risna? Iya, jadi perbedaan orientasi gender ya. Iya, betul. Perbedaan orientasi seksual dan identitas gender ya, transgender, Iya. Di UN kita mengakui mereka adalah bagian dari komunitas disabilitas kalau memang mereka adalah disabilitas dan memiliki orientasi gender yang berbeda gitu. Jadi kita menyebutkan LGBTQI gitu kan di dalam banyak jurisprudensi yang kita hasilkan di PBB, termasuk di dalam concluding observation atau hasil rekomendasi yang kita berikan kepada negara. Kebetulan ini juga cerita sedikit, waktu saya mereview negara India, saya jadi country rapporteur untuk India, dan ada organisasi penyandang disabilitas yang dia adalah transgender atau apa istilahnya itu, queer atau apa ya, saya lupa. Dan memang ada perkumpulannya di India dan perlakuan mereka sangat diskriminatif terhadap kelompok ini, apalagi kalau kastanya rendah. Nah ini wow, mereka mengalami multiple discrimination yang cukup berat di India, sehingga saya mencoba untuk memasukkan bahwa teman-teman yang transgender ini atau LGBTQI ini memang harus dilakukan perlindungan, karena kalau di India sampai dipaksa untuk ganti kelamin. Kalau kamu cenderung laki-laki harus jadi laki-laki, dan itu dipaksa untuk melakukan operasi kelamin seperti itu. Dan menurut saya itu kan degrading human ya. Jadi ini tidak boleh, ini melanggar pasal di Konvensi Hak Penyandang Disabilitas tentang perlakuan yang tidak manusiawi, kejam seperti itu. Dan sempat saya lakukan rekomendasi, kami membuat rekomendasi khusus untuk pemerintah India tentang bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak seksual teman-teman disabilitas yang transgender ataupun yang mengalami perbedaan orientasi gender dengan yang lain. Gitu. Mereka harus punya hak yang sama untuk menentukan bahwa dirinya ingin menjadi seperti ini, ya jangan dipaksa untuk operasi kelamin gitu loh. Waktu itu cukup mengharukan gitu waktu kita ada briefing meeting dengan mereka di Jenewa. Kalau itu di India ya, Mbak Risna, iya. Jadi special reporter. Nah, kalau untuk di Indonesia, Mbak Risna, untuk yang non difabel aja itu juga kan tidak bisa mengekspresikan ya dengan terbuka gitu dan bebas bahwa I am a transgender, I'm a queer, I'm a lesbian, I'm a gay. Itu kan nggak bisa seperti itu juga, dan masih ada yang menganggap itu kutukan, kemudian harus dirukyat gitu ya, rukyat dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya kondisinya seperti apa? Mbak Risna punya data nggak kalau misalnya ternyata banyak juga yang difabel itu juga mempunyai orientasi seksual dan gender yang berbeda, yang minoritas seperti itu, dan bagaimana sih sebenarnya kalau seperti Mbak Risna bilang ya, jadi multiple discrimination, multiple kerentanan ya, menjadi semakin rentan, difabel rentan, perempuan rentan, kemudian berbeda secara seksual dan gendernya begitu. Tahu nggak Mbak tentang informasi kalau di Indonesia seperti apa? Atau ada organisasi khusus untuk difabel yang untuk yang LGBTQ? Iya,
sampai sekarang saya melihat belum ada. Jadi masih sembunyi-sembunyi menurut Ya, saya. Kalau ada pun mereka mesti juga tidak secara publik untuk mengungkapkan ya kalau ada organisasi seperti ini gitu. Karena kan kita tahu rezimnya Indonesia ini, we know gitu loh kan, ya, sangat dominan dengan ya, apa konteks ya disambungkan dengan agama, padahal sebenarnya nggak apa ya, relasinya tuh sangat beda dengan soal religiusitas gitu loh menurut saya. Ini this is about human being gitu. Exercise rights. Belum ada yang saya melihatnya ya. Walaupun ada, dia OTB ya, OTB. Iya. Orde Baru dulu, jadi masih bawah tanah. Iya, betul, Ya, betul. baik, semoga kedepannya kita bisa lebih terbuka lagi ya. Iya, saya berharap begitu karena itu kan sebenarnya kunci dari apa ya, kita berdemokrasi, mengungkapkan ekspresi seperti ya, itu juga kan. Dari hak-hak sipil ya. Betul, sipil. betul. Dan hak asasi manusia juga sebenarnya. Nah, sekarang saya tanya ke hak seksual dan reproduksi perempuan difabel di Indonesia nih, Mbak Risna. Dan statusnya seperti apa yang pertama gitu ya. Yang kedua kemudian sekuat apa sih sebenarnya awareness perempuan difabel itu sendiri terhadap hak-hak seksual dan reproduksinya. Itu yang pertama. Jadi awareness dari merekanya sendiri, dari kitanya perempuan yang difabel sendiri gitu. Yang pertama. Yang kedua, sekuat apa juga awareness itu dari masyarakat terhadap hak-hak seksual dan reproduksi perempuan difabel. Nah, jadi kemudian dari anggota masyarakat. Silakan Mbak Risna. Oke. Ya, kalau situasi tentang hak reproduksi dan seksualitas untuk perempuan di Indonesia itu kan saya melihatnya juga masih sangat inferior isunya gitu. Karena ya itu tadi tabu, apalagi kita yang perempuan disabilitas ini kan dianggap aseksual ya. Kita dianggap bukan perempuan yang mampu untuk melakukan hubungan seksual. Jadi makanya kita sering sekali menjadi korban kekerasan seksual terutama ya untuk perempuannya itu terutama yang disabilitas intelektual, kemudian tuli, tunanetra, hampir semua jenis disabilitas itu mengalami kekerasan seksual yang perempuan. Nah, kalau saya melihat penelitian saya dulu, sudah agak lama dengan Ford Foundation, memang baik perempuan maupun laki-laki pernah setidaknya sekali mengalami pelecehan seksual, baik itu secara verbal maupun secara fisik gitu. Sekali dalam hidupnya dari 50 perempuan dan laki-laki yang saya risetkan waktu itu. 25 perempuan dan 25 laki-laki. Cuma kecenderungan yang laki-laki difabel itu biasanya yang verbal gitu. Apa kamu mampu gitu, kamu kan pincang gitu. Istilahnya juga buruk gitu, mereka memanggil teman difabel ini gitu. Nah, itu yang kemudian membuat mereka ingin membuktikan diri gitu. Untuk ya itu tadi, sehingga banyak terjadi waktu itu ada beberapa teman-teman yang mengalami penyakit menular seksual karena membuktikannya itu mereka diprostitusi gitu. Itu sempat terjadi terus terang ya, karena how mereka bisa membuktikan gitu loh kalau mereka mampu. Saya harus bilang saja bisa ereksi gitu kan, bisa ejakulasi gitu. Kalau tidak dibuktikan ke prostitusi mana bisa kan gitu. Jadi agak saya juga miris juga karena mereka kok nggak takut ya kena PMS gitu. Mereka kadang malah nggak peduli. Yang penting saya buktikan bahwa saya mampu gitu kan. Akibat dari pelecehan verbal tadi sehingga mendorong mereka pergi untuk membuktikan, dan justru malah mereka pergi ke tempat yang tidak aman gitu, tidak ada proteksi apapun. Bahkan dari salah satu responden itu sampai 13 kali mencoba dengan perempuan yang berbeda tanpa melakukan menggunakan proteksi apapun gitu. Bayangkan itu saja tahun berapa ya, awal-awal tahun 2000 gitu. Nah, apalagi yang perempuan kan cenderung inferior. Kita ini dianggap aseksual gitu loh oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat sendiri menganggap kami ini belum tentu loh dia punya anak gitu. Jadi kadang banyak perempuan disabilitas itu selain menjadi objek kekerasan, baik itu seksual maupun pelecehan gitu ya, itu juga mereka banyak yang akhirnya tidak menikah. Ya karena adalah
sudah di stigma duluan kalau dia tuh nggak mungkin punya anak, dia nggak mungkin melayani suami kayak gitu loh. Nah ini kalau di Asia Pasifik jumlah perempuan disabilitas yang tidak menikah itu cukup tinggi loh, yang perempuan disabilitas, terutama di India. Kenapa? Karena selain dia perempuan disabilitas, kastanya rendah gitu. Nah ini bisa mungkin nanti Cekira sama Mas Mar juga ada teman-teman Let's Talk bisa membuat riset ya. Kenapa kok mereka cenderung nggak mau menikah gitu. Betul. Dan, iya, karena ya itu tadi stigmanya luar biasa. Dan itu memang laporan dari UNESCAP sekitar tahun berapa ya, 2000-an awal gitu, tentang situasi perempuan penyandang disabilitas di Asia Pasifik, tentang kehidupan reproduksi dan seksualnya. Gitu, agak, ya saya kadang merinding juga. Aduh, teman-teman ini, they cannot find their lover gitu, just because they have disability, just because they are woman gitu loh. Yang menurut saya itu adalah tidak adil. Dan itu lagi-lagi juga patriarki, nilai-nilai budaya yang notabene sudah membuat kita menjadi warga negara kelas 3 gitu kan. Ya, sebenarnya memang pernyataan bahwa disabilitas atau orang dengan different abilities gitu, itu memang sudah sering saya dengar, Jeng Risna, sudah sering saya dengar kalau mereka itu dianggap dan distigma aseksual gitu ya, dari banyak sekali pembicaraan, diskusi, dan dari bacaan-bacaan yang saya baca itu juga memang stigma itu sudah seakan-akan melekat dan dilekatkan gitu. Nah, tidak melekat tapi dilekatkan ya, dilekatkan bahwa mereka intelektual gitu. Nah, apalagi kemudian yang difabel intelektual ya, yang seperti misalnya sindroma Down, kemudian yang autistic people. Nah, itu kita sudah 2 kali mengadakan diskusi kebetulan ya, talk show tentang dan seksualitas dengan orang dengan sindroma Down dan juga autistic people, dengan warga autistik. Dan memang iya ada stigma itu gitu ya, dan orang tua mereka juga masih menganggap bahwa anaknya itu adalah aseksual gitu. Nah, apalagi orang lain, sehingga yang seperti Mbak Risna tadi bilang bahwa difabel itu memang lebih rentan gitu, lebih rentan karena mereka dianggap kamu nggak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk punya pacar, tidak bisa punya keinginan untuk mempunyai hubungan yang intimate atau intimacy, nggak atau intimacy dan sebagainya gitu. Nah, sehingga memang menarik sekali Mbak Risna kalau kita nanti bisa bekerja sama ke depannya ya Mbak ya. Mungkin jangan kita terlibat juga kalau misalnya kita ingin membuat riset ya Mbak Risna ya. Menarik untuk yang difabel itu, kenapa tidak banyak yang kemudian memutuskan atau tidak menikah. Itu stigma tadi satu ya, konsekuensi stigma tadi. Kemudian dari hasil kemarin kita diskusi juga yang tentang warga autistik dalam rangka peringatan Hari Autisme Sedunia. Jadi ada salah satu narasumber yang kebetulan warga autistik begitu, laki-laki, dan memang iya, menurut pengakuannya memang iya dia dilecehkan oleh gurunya sendiri. Jadi gurunya itu bertanya, ya sering ngasih kayak gambar-gambar porno, kemudian bertanya mau nggak saya hisap gitu ya, alat kelaminnya seperti itu ya, penisnya. Nah itu banyak sekali. Nah, saya punya tante, Jeng Risna, dan tante saya itu tuli, dan dia jadi korban perkosaan gitu. Kenapa? Ya susah. Pertolongan susah gitu ya, kemudian hukum kita diskriminatif, apalagi kemudian difabel, mereka kebetulan memang yang tante saya tidak bisa berbicara begitu. Nah, sulit sekali untuk membuktikan gitu ya, sulit sekali untuk minta tolong gitu. Nah, banyak sekali persoalan yang kita hadapi, terutama untuk difabel perempuan yang Mbak Risna, kalau kita bicara tentang tuli misalnya, yang netra, kemudian yang autistik, warga autistik, kemudian yang Down syndrome, banyak sekali menjadi rentan yang berlapis-lapis gitu. Nah, sebenarnya saya mau ke pertanyaan negara nih, Mbak Risna. Kalau dalam hal political will negara gitu ya, pemerintah Indonesia dalam hal pemenuhan hak-hak reproduksi dan seksual itu sejauh mana Mbak Risna? Sejauh pengetahuan dan pengalaman Mbak Risna ya? Pemerintah ya? Dari pemerintah ya? Saya melihat bahwa pemerintah itu belum mengembangkan program kesehatan reproduksi di Indonesia ini secara inklusif ya. Belum pernah gitu. Bahkan saya dulu pernah ke Kementerian Kesehatan dan juga WHO Indonesia untuk memastikan bahwa
persoalan kesehatan reproduksi ini harus menjadi porsi yang penting untuk dimasukkan di dalam programnya WHO yang ada di country office gitu ya. Kalau di Indonesia di Jakarta waktu itu, dan juga Kementerian Kesehatan. Lah, persoalannya sendiri ketika kita mau bicara soal kesehatan reproduksi, itu Kementerian Kesehatan bilangnya loh itu kalau disabilitas berarti masuk di kategori penyakit tidak menular. Jadi kita itu dimasukkan di dalam karena disabilitas gitu loh, dimasukkan di dalam konsep penanganan penyakit tidak menular gitu. Nah, padahal kan ada divisi yang kesehatan reproduksi gitu loh. Memang waktu itu sempat ada debat dengan saya karena kelihatannya kok kesehatan reproduksi ini tidak pernah menjadi bagian dari program Menteri Kesehatan Republik Indonesia gitu ya waktu itu. Nah, sampai sekarang pun saya juga tidak melihat soal adanya pendidikan seksual pada sekolah-sekolah gitu. Apalagi kalau saya melihat sekolah inklusi juga mulai perlu ya dilakukan soal pendidikan sexual education gitu. Nah, sebenarnya saya dulu pernah mengembangkan kurikulum pendidikan seksual di panti rehabilitasi di Solo waktu itu. Jadi kalau waktu itu kan konsep penanganan disabilitas memang sampai sekarang sebenarnya melekat pada konteks rehabilitasi gitu ya, tinggal di panti. Nah, persoalannya yang tinggal di panti-panti itu kan ada yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, mengalami penyakit menular seksual. Nah, sehingga akhirnya kita mengembangkan kurikulum sebagai langkah afirmasi kepada panti rehabilitasi itu. Jadi kita mengembangkan di 4 rehabilitasi yang berbeda atau sekolah gitu ya. Yang satu di SLB yang untuk disabilitas intelektual, kemudian untuk disabilitas daksa, disabilitas tuli, dan kita biasanya ada routing gitu setiap bulannya. Dan kita ada dokter, ada juga yang membantu penerjemah bahasa isyarat waktu itu untuk memberikan pemahaman tentang apa itu reproduksi, apa itu hak seksual gitu. Dan memang cukup mendapat perhatian sih waktu itu. Artinya banyak guru dan orang tua kemudian terpapar tentang pentingnya hak reproduksi dan seksualitas pada anak-anak mereka waktu itu. Nah, namun ini macet sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi saya pikir ini perlu dikembangkan di sekolah-sekolah inklusi gitu ya. Ketika paling nggak kelas 6 SD itu sudah diberikan introduction tentang apa itu pendidikan seksual dan reproduksi gitu. Yeah. Karena ini penting banget untuk landasan bagaimana kita paham soal hak kita gitu loh. Yeah. Jadi masih kurang kalau di Indonesia, I can tell. Betul. Yeah. Masih tahu. Kalau kurang seperti itu, jadi selama ini siapa sih yang paling aktif Mbak Risna melakukan upaya pemenuhan hak seksual dan reproduksi untuk difabel ya, gitu ya, perempuan difabel gitu. Nah, sejauh mana inisiatif organisasi atau lembaga-lembaga hak-hak difabel itu sebenarnya dalam mengupayakan pemenuhan gitu, pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi ini kalau memang pemerintah ignored gitu ya, kita bisa katakan ignore karena memang nggak ada dari pemerintah gitu. Perempuan terutama yang ignore, neglected gitu. Nah, kemudian Mbak Risna juga bisa cerita sedikit mungkin short story tentang Ohana ya, apa yang dilakukan Ohana, apakah ada pendidikan seks dan seksualitas untuk difabelnya gitu, atau organisasi atau lembaga yang Mbak Risna terlibat di dalamnya gitu, di dalam negeri di Indonesia. Iya. Jadi kalau sementara ini kalau di Indonesia situasinya memang mengandalkan organisasi masyarakat sipil ya untuk pengembangan pendidikan seksual reproduksi itu, terutama yang aktif sih masih PKBI menurut saya. PKBI cukup progresif dalam hal menyampaikan pendidikan seksual dan juga reproduksi, dan juga ada lembaga lain yang kalau di Jogja itu memang ada Rifka Anissa, tetapi lebih cenderung kepada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah perempuan disabilitas. Kalau di Jogja sendiri ada Sabda yang sebenarnya mengembangkan secara spesifik tentang reproduksi dan seksual. Nah, Ohana dan Sabda sendiri juga sering kita bekerja sama untuk membuat seperti ini dialog
webinar begitu, terutama tentang hak-hak reproduksi dan seksual. Nah, ini yang menurut saya juga penting, ada penggeraknya gitu kan, setidaknya ada penggeraknya yang meneruskan tentang advokasi hak-hak reproduksi dan seksualitas teman-teman disabilitas. Nah, Uhana sendiri perannya lebih kepada kebijakannya gitu. Kita ingin kebijakan ini diadopsi oleh pemerintah dan juga masuk di dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya di dalam SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals, karena kesehatan reproduksi ini kan selain diatur di dalam SDGs sebagai Global Development Framework, itu kan ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh suatu negara tentang hak reproduksi dan seksualitas pada semua kelompok perempuan termasuk perempuan disabilitas. Selain itu di dalam pasal 25 CRPD yang sebenarnya Uhana juga lakukan advokasi juga, itu juga kita menegaskan bahwa pentingnya fasilitasi layanan kesehatan itu agar supaya sedekat mungkin dengan komunitas, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kalau dulu saya pernah mengembangkan konseling juga ya, jadi tidak hanya pendidikan di kelas gitu, tapi kalau ada persoalan kita membuka konseling gitu. Jadi kita bikin mobile konseling setiap minggunya. Jadi kita keliling dari panti ke panti waktu itu untuk kita berdialog misalnya dengan dokternya gitu, saya ada masalah seperti ini dok gitu kan, atau dengan organisasi saya waktu itu gitu. Nah, menurut saya ini juga penting dilakukan untuk mekanisme layanan masyarakat yang itu bisa diakses oleh teman-teman dengan mudah gitu loh, dan juga aksesibel. Namun ini kan juga perlu waktu untuk bisa membuat layanan seperti ini. Apalagi membicarakan seksualitas, aduh, itu kan mesti wah. Masih dianggap jorok ya, dianggap ikan, padahal kita makhluk seksual, kita semuanya juga punya seksualitas ya. Iya. Kita juga betul. Lahir dari hubungan seksual ya kan. Betul. Tapi seksual tetap jalan, tapi nggak mau dibicarakan, begitu sepertinya di Indonesia, Mbak. jangan sampai dibicarakan gitu. Iya, tapi dilakukan. Gitu. Di publik heboh. Nah, iya. Tadi Mbak Risna sudah mulai menyinggung dan menyentuh soal konseling gitu ya, proses dan lain-lain. Saya mau masuk ke persoalan kekerasan seksual nih. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan difabel ya utamanya. Nah, kita tahu tadi kita sudah membicarakan bahwa perempuan difabel itu mengalami kerentanan ya. Perempuan disabilitas atau perempuan difabel mengalami kerentanan yang berlapis-lapis. Perempuan, kemudian karena difabelnya, apalagi kalau mungkin mempunyai gender yang berbeda gitu ya, atau orientasi seksual yang berbeda, itu semakin kemudian berlapis-lapis lagi gitu. Nah, artinya mereka juga punya kerentanan dalam hal menjadi korban kekerasan seksual, karena tadi dianggap aseksual gitu ya, tidak mampu secara seksual dan lain-lain. Nah, apakah ada upaya khusus Mbak untuk melakukan gerakan anti kekerasan seksual terhadap difabel? Khusus terhadap difabel. Satu, yang kedua, apakah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang secara khusus memang memberikan gitu ya perhatian terhadap kekerasan seksual terhadap siapapun, itu juga memberikan perhatian terhadap difabel gitu. Apakah itu memadai untuk difabel ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah ada inisiatif khusus untuk pemenuhan hak-hak perempuan difabel yang mengalami kekerasan seksual yang Mbak Risna ceritakan tadi, konseling, proses hukum, hingga kemudian pendampingan, pemulihan korban, seperti itu Mbak. Silakan Mbak. Iya. Kalau gerakan pastinya ada ya Jen ya. Jadi pas sekali saat ini ketika kita membicarakan soal gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan disabilitas, Uhana kebetulan sedang bekerja sama dengan UN Trust Fund dan juga koalisi dengan organisasi namanya CIKAL begitu. Kita membuat kampanye 16 hari anti kekerasan sejak tahun kemarin sampai tahun 2022 nanti. Dan memang banyak kelompok-kelompok perempuan difabel dan juga organisasi difabel yang membuat gerakan ini, termasuk kita juga mendukung adanya undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan bareng-bareng dengan kelompok
organisasi perempuan di Indonesia yang lain gitu. Karena ini penting untuk kita mulai mensinergikan antar gerakan perempuan dan gerakan hak disabilitas di Indonesia. Dan ternyata gaungnya juga cukup kuat ketika kita bersama-sama gitu. Sehingga sudah kita tahu bahwa draft undang-undang anti kekerasan sudah masuk prolegnas tahun ini. Namun demikian, Ohana dalam proyek kami di UN Trust Fund itu bersama Cikal, kita ingin membuat semacam policy paper begitu yang ingin kita kirimkan ke DPR RI tentang pentingnya hukum formal yang mengatur upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas perempuan di dalam hal mengurangi kekerasan terhadap perempuan disabilitas itu. Karena ini menjadi hal yang penting, wong kita ini tidak punya undang-undangnya dari dulu. Padahal Indonesia sudah meratifikasi konvensi CEDAW itu sudah hampir 30 tahun kalau tidak salah. 28 tahun apa 30 tahun gitu ya. Jadi menurut saya it's long delay gitu loh. It's too much long gitu. Dan menurut saya ini tidak boleh kita tunda lagi gitu. Karena persoalan hak asasi manusia yang perempuan ini yang terlalu di-ignore sama negara, jadi seolah-olah kok abai gitu loh. Yang gerakan ini harus dikuatkan dari segala sektor, jadi tidak hanya gerakan perempuan saja, tapi saya pikir gerakan lintas sektor, misalnya gerakan hak difabel, gerakan buruh perempuan, migran, kayak gitu juga kan bisa mendorong untuk menguatkan gerakan tentang anti kekerasan terhadap perempuan ini. Dan juga karena kasus migran worker yang kita dampingi, jadi Ohana sendiri juga mendampingi migran worker yang mengalami kekerasan di Saudi Arabia dan ketika melarikan diri jatuh dari lantai 3 sehingga Mbak ini pulang dengan kondisi yang lumpuh. Sudah lumpuh pulang ke Indonesia, dicerai suaminya, ditinggalkan anaknya gitu. Dia tidak dapat apa-apa sama sekali, hidup hanya dengan ayam dan rumahnya seperti kandang itu yang sempat kami kunjungi di daerah Bantul sana. Jadi menurut saya ini kekerasan kok ya berlapis banget. Jadi bahkan sudah sampai menyoal isu interseksionality gitu loh. Nah sehingga harapannya kita ingin bahwa undang-undang anti kekerasan ini harus ada di Indonesia dalam waktu yang cepat, kami berharap. Sehingga bisa memberikan perlindungan kepada kawan-kawan perempuan kita yang menjadi korban kekerasan. Kalau yang Mbak ini memang korban kekerasan waktu bekerja di Arab gitu kan. Pulang sudah dalam kondisi lumpuh. Ada banyak lagi pulang dalam kondisi buta karena disiksa misalnya seperti itu. Nah, apa yang tadi saya bilang ini juga merupakan bagian dari kekerasan ya di tempat kerja, apalagi juga seperti itu. Dan UN Women belum lama ini juga mengajak kepada semua organisasi perempuan termasuk organisasi disabilitas untuk bersama-sama membuat guideline yang berkaitan dengan pedoman yang mendorong kita untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan. Dan saya pikir ini bagus karena gerakannya sudah mengglobal. Tinggal kita mendaratkan di negara masing-masing. Betul. Iya. Semoga bisa kita tindak lanjuti ya, Mbak ya, follow up. Iya. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan semua ya. Iya, sudah. Keren. Banyak banget informasinya, Mbak. Wah, luar biasa. Jam terbangnya tinggi banget ya, udah global juga, udah internasional. Makasih banyak ya Mbak Risna ya, sudah bersedia berhadir menuju sama-sama. Dan sudah menjadi bagian dari keluarga Let's Talk juga. Terima kasih. Buat yang bergabung, selamat bergabung dan terima kasih ya sudah bergabung di IG kita kali ini. Tadi Mbak Risna sudah cerita tentang interseksionalitas, Mbak. Itu juga bagian dari pertanyaan yang saya tanyakan. Menarik sekali ya. Pertama pertanyaan saya begini, Mbak. Apakah sudah ada organisasi atau lembaga khusus gitu ya dari organisasi atau kelompok-kelompok perempuan khusus untuk difabel nih, difabel dan reproduksi dan seksual gitu. Apakah di gerakan perempuan, di organisasi-organisasi perempuan memang sudah ada kepedulian khusus terhadap perempuan difabel ini. Jadi itu yang pertama. Kedua, mengenai interseksionalitas tadi, apakah sudah ada gitu ya kolaborasi, interseksi, irisan, tema
isu dan juga jaringan dari gerakan perempuan dengan gerakan difabel. Kita mau lihat nih petanya seperti apa, roadmap-nya. Apakah sudah beririsan kelompok perempuan gitu, organisasi perempuan Indonesia dengan organisasi difabel gitu. Itu sudah enggak ya. Jadi bukan hanya dalam misalnya advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi secara umum gitu misalnya. Itu kemudian apakah untuk perempuan difabel itu sudah ada ruang-ruang khusus, Mbak, untuk melakukan misalnya proses learning terkait hak-hak mereka gitu ya sebagai difabel terkait hak seksual reproduksi dan seksual. Monggo, Mbak. Iya. Begini, jadi kalau di apa namanya soal ini ya tadi gerakan ya, apakah sudah ada interseksinya gitu. Nah sebenarnya menarik ini pertanyaannya kan karena dulu itu kan kita berjuangnya sendiri-sendiri, gerakan perempuan sendiri, gerakan difabel sendiri gitu. Tetapi setelah ada Indonesia meratifikasi konvensi, kemudian saya lihat ada Mbak Dwi Aryani di sini juga. Mbak Dwi membantu kami dari Disability Rights Fund, membantu kami untuk mencoba melakukan apa ya penguatan gerakan antar gerakan dengan gerakan perempuan di Indonesia dengan gerakan disabilitas. Kalau tidak salah waktu itu di awal tahun berapa ya, sekitar 5 tahun yang lalu gitu, 5 atau bahkan 10 tahun, kurang dari 10 tahun yang lalu yang pasti. Dan itu kan memang mempertemukan antar gerakan ya untuk saling berkonsolidasi gitu supaya tidak sendiri-sendiri gitu. Nah itu juga sebenarnya sangat kelihatan dan kami rasakan ketika kita mengadopsi SDG juga. Nah, di dalam saat UN ingin mengadopsi Sustainable Development Goal atau Agenda 2030 itu, gerakan kita ini masih sangat terpisah ya, sangat tersegregasi per isu gitu. Nah, justru itu ketika kita mencoba untuk mengadopsi SDG, jadi waktu itu bersama Komnas Difabel di Jogja, kita mencoba untuk berjuang di dalam negeri. Indonesia kan sempat menjadi salah satu tempatnya yang dipilih oleh UN untuk melakukan high level meeting kan, on political forum tentang pembangunan. Nah, waktu itulah kita mulai bersama-sama dengan kelompok CSO yang lain memastikan bahwa isu disabilitas itu di mainstreamkan oleh rekan-rekan aktivis perempuan, aktivis lingkungan, seperti itu loh. Dan itu memang menjadi awal mula kita melakukan semacam konsolidasi gerakan gitu, sampai akhirnya SDG itu diadopsi. Nah menurut saya ingat betul titik tolaknya dari situ ketika kami melakukan semacam sinkronisasi gerakan gitu ya, bahwa isu kita ini interseksionalitas loh, dan memang satu dan yang lain harus belajar gitu. Nah ini yang menurut saya penting. Nah Ohana saat ini juga kita mulai bekerja dengan organisasi buruh migran yang ada di, kalau tidak salah, Kulon Progo gitu, dan organisasi lain yang bergerak di apa namanya isu perempuan tetapi fokus di buruh migran misalnya, seperti itu. Juga dengan migrant care misalnya. Ya karena ini tadi bagaimana kita mensinergikan gerakan supaya lebih kuat dan isu disabilitas itu bisa terjadi pada semua orang, sehingga mau tidak terjadi kegagapan gitu loh ketika mengalami disabilitas. Misalnya apa dialami sudah dewasa, itu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan menurut saya ini menjadi bagian perubahan gerakan yang penting, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat global, bagaimana saat ini organisasi penyandang disabilitas itu bisa banyak bergabung di misalnya UN Women gitu ya. Tidak hanya di UN Desa yang di New York sana gitu, yang notabene ngurusi soal disabilitas salah satunya, tetapi kita sudah mulai berbaur gitu loh dengan banyak gerakan lain di tingkat global terutama. Baik, nah pertanyaan saya selanjutnya, makasih ya Mbak. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya ini mengenai PBB, gitu ya, kaitannya dengan United Nations, karena Mbak Risna ini bagian dari UN CRPD ya, anggota komite untuk on the rights of persons with disabilities gitu. Nah kalau dalam tingkat atau level dunia di UN sendiri, sebenarnya inisiatif PBB itu
selain di CRPD gitu ya, itu ada lagi misalnya di UN Women atau UN yang lainnya, apakah saling juga berinterseksi, misalnya ILO misalnya gitu ya, dan lain-lain. Itu satu, Mbak. Yang kemudian yang kedua, apakah konvensi misalnya di UNCRPD dan UN Women atau lain-lain ya, kalau memang menyentuh persoalan perempuan difabel dan kesehatan seksual dan reproduksinya, itu bisa kita realisasikan gitu, bisa kita implementasikan di Indonesia. Dan kalau memang ada tantangannya, hambatannya, itu apa saja, Mbak, untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan difabel khususnya? Iya. Nah, saat ini menariknya bahwa di UN agency sendiri, UN bodies itu sudah mulai membuat disability inclusion policy gitu ya, bahkan program juga. Nah, ini karena belum lama ini di UN Geneva Office sudah membuat disability inclusive policy untuk semua badan UN yang bergerak di semua isu pembangunan, termasuk ILO, WHO, UNICEF, UNFPA, kemudian UN yang bekerja di isu climate change, seperti itu. Jadi semuanya itu harus disability inclusive. Jadi pelan tapi pasti memang UN melakukan mekanisme penyesuaian terhadap implementasi konvensi hak penyandang disabilitas di dalam semua konteks program maupun kebijakan, termasuk di badan-badan badan-badan mereka gitu ya. Ya termasuk salah satunya ILO, WHO, UNFPA, UNICEF, UN Women, seperti itu. Dan itu menurut saya cukup melegakan gitu. Bahkan UN sendiri membuat funding yang disebut dengan UNPRPD. Jadi itu badan UN yang khusus menangani pendanaan yang bisa diakses oleh semua organisasi dan memang cukup kompetitif, tetapi bisa membiayai isu-isu disabilitas berkaitan dengan semua isu. Di sisi lain juga banyak peluang, terutama UN Women ya, salah satunya yang kerjasama dengan UHANA ini, membuat program yang mainstream disability rights, khususnya mengadres isu anti kekerasan gitu. Jadi saat ini memang booming sebenarnya isu disabilitas di dunia ini. Ada banyak donor yang mau membiayai gitu ya, karena persoalan interseksionalitas tadi gitu. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir tadi apa? Iya, kalau untuk di Indonesia tadi kan Mbak Risna cerita di global ya, lagi ini gitu, kesehatan seksual dan reproduksi di global gitu, di UN juga udah saling berinterseksi semuanya, UNFPA, WHO, ILO, UN Women, UNCRPD. Nah sekarang kita mau tarik membumikan di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri apakah booming juga? Apakah hambatan? Iya, direalisasikan seperti apa, Mbak, pengimplementasian dan realisasi? Oh iya, betul. Nah ini juga penting karena ternyata banyak orang yang bekerja di UN Office di Indonesia itu juga belum paham soal isu disabilitas gitu ya. Misalnya aksesibilitas, kemudian soal reasonable accommodation atau akomodasi yang layak yang harus diadopsi di dalam proyek mereka. Nah itu mereka memang beberapa tahun terakhir ini mereka sering konsultasi dan melibatkan organisasi disabilitas gitu. Bagaimana bisa mengadres disability rights dalam proyek mereka. Nah sebenarnya belum lama ini UN Women juga menghubungi kami gitu untuk membuat campaign tentang disability and violence kayak gitu. Nah menurut saya ini juga memang awal yang bagus ya untuk kemudian diterapkan di UN sendiri. Tantangan terbesar memang karena UN itu kan badan yang besar ya, badan dunia yang sangat besar, sehingga birokrasinya juga cukup rumit gitu. Nah sehingga sering kali mereka itu malah tidak memberikan aksesibilitas dan reasonable accommodation ketika berkonsultasi dengan kelompok-kelompok disabilitas gitu loh. Nah itu yang biasanya saya berkeras untuk menegaskan kepada mereka, if you want to involve persons with disability, especially women, you have to invite them, bring them reasonable accommodation gitu kan. Artinya kalau memang misalnya perlu ada data pulsa gitu ya, untuk membeli pulsa kepada mereka supaya bisa online kayak gini kan, ya itu harus diberikan karena mereka kan penghasilannya kurang dari $2 per hari ya untuk teman-teman disabilitas yang memang bekerjanya di sektor informal gitu loh. Nah ini yang kadang oleh
pihak negara itu kok kalau mengundang mereka kok harus seperti ini gitu ya. Ya itu bagian dari hak mereka untuk mendapatkan akomodasi yang layak gitu loh. Kadang negara tidak memfasilitasi soal ini karena mereka kebanyakan tidak paham dan tidak tahu. Nah, UN bodies ini yang saya juga sempat protes di UN Women gitu loh. Kalau dananya tidak bisa untuk membeli pulsa, loh lah tidak bisa, mereka itu harus bekerja soalnya they sacrifice their time, their money just to involve in our activity, saya bilang begitu. This is part of the reasonable accommodation, saya bilang. Akhirnya oh iya, terus akhirnya mereka ngerti gitu pelan-pelan, akhirnya ada budget modification kayak gitu. Itu ya maksudnya contoh detail yang kita harus advokasi kepada mereka gitu loh, karena ya itu tadi how to operate in terms of detail gitu kan, itu yang mereka itu belum paham. Jadi harus konsultasi terus dengan teman-teman. Benar-benar harus berjuang dan advokasi terus ya. Betul. Benar. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, Mbak, seperti apa, Mbak? Misalnya untuk di Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya melihatnya juga Halo. Sepertinya terputus ya. Disconnected dengan Mbak Risna sepertinya. Belum ini disconnected dengan Mbak Risna sepertinya. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita akan mungkin Mbak Risna koneksinya juga ya ada gangguan teknis dengan koneksi Mbak Risna. It's okay. Baik, mungkin sampai ya koneksinya terputus, Jeng benar. Jeng Risna bisa request lagi, bisa gabung lagi. Oke. Oke, Jeng Risna, kita masih punya waktu. Kita nunggu Mbak Risna dulu ya, join lagi. Tapi sebelum itu saya sambil menunggu Jeng Risna join, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dulu ya. Untuk menghemat waktu. Oh, nih sudah nih. Iya, join aja Jeng Risna seperti tadi. Harus join lagi, betul, harus join live. Nah, betul nih dia. Mbak Risna sudah sip, sudah join. Oke, halo. Ya. It's okay, Mbak. Ya, karena mungkin koneksinya ya. Mengandalkan koneksi. Saya lanjut aja pertanyaan Mbak Risna, selain yang di Indonesia, mungkin sekalian dengan pertanyaan negara nih. Kita ke negara, karena sebenarnya pemenuhan hak-hak gitu ya, hak sipil ya, hak asasi manusia, termasuk hak reproduksi dan kesehatan seksual, itu kan sebenarnya juga tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak menguatkan political will negara dan public awareness gitu ya, juga dari anggota masyarakat dalam pemenuhan hak seksual dan reproduksi perempuan difabel? Iya. Iya, benar sekali, kalau itu adalah menjadi kewajiban negara untuk memastikan hak-hak seksual dan reproduksi itu di-exercise atau dilaksanakan oleh teman-teman difabel perempuan. Nah, sebenarnya bagaimana caranya kalau melihat negara kita adalah negara hukum, tentu secara hukum formal kan ada kebijakannya ya, yang harus dilakukan gitu. Nah, sebenarnya karena Indonesia kembali lagi ke CRPD, Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas. Nah, artinya itu harus didomestifikasi di dalam kebijakan dalam negeri gitu kan. Nah itu yang terutama di pasal 25 CRPD tentang kesehatan reproduksi itu juga diatur di situ. Nah, karena konvensi ini harus dilaksanakan secara istilahnya
progressive realization itu harus nampak dari tahun ke tahun. Biasanya Indonesia direview kan di UN setiap 4 tahun sekali begitu. Nah ini harus kelihatan progressive realization-nya seperti apa. Nah apalagi di CRPD ini juga diatur tentang komentar umum ya, yang sebenarnya bagian dari jurisprudensi pasal Konvensi Penyandang Disabilitas yang menyoal tentang khusus perempuan disabilitas. Nah ini bisa menjadi semacam pedoman bagi Indonesia bagaimana melaksanakan konvensi ini agar supaya kelompok perempuan difabel itu terlindungi gitu di negaranya. Namun di sisi lain yang ingin saya tegaskan kepada negara ini adalah agar supaya mempertimbangkan untuk bisa mengadopsi optional protokol atau protokol tambahan tentang konvensi hak penyandang disabilitas. Jadi di mana apabila warga negara itu ketika haknya terlanggar, mengalami diskriminasi dan misalnya dia mengalami kekerasan dalam segala bentuk apapun, itu bisa melakukan individual komplain kepada UN gitu. Nah biasanya memang kita ada tim yang mau petition team namanya yang kita akan membuat semacam investigasi apabila memang kasusnya sangat serius terhadap individual komplain yang diajukan itu. Nah, namun sayangnya Indonesia itu belum mau meratifikasi optional protokol apapun. Misalnya konvensi DO pun juga dia tidak mau gitu ya. Nah, padahal kalau setelah saya menjalani menjadi komite di UN ini, saya melihat bahwa optional protocol ini sangat membantu aplikasi human rights implementation and monitoring di dalam negerinya gitu loh. Justru itu. Jadi bisa memberikan edukasi kepada semua pilar yaitu yudikatif, eksekutif dan legislatif. Nah, ini yang menurut saya ya kenapa Indonesia HAM-nya itu terus-menerus ketinggalan. Karena kita tidak pernah melakukan ratifikasi optional protokol ini, sehingga negara kita itu tidak pernah belajar bagaimana HAM itu dilakukan sampai ke tingkat individual gitu loh. Nah, sebenarnya Komnas HAM mendukung apa yang menjadi advokasi saya kepada Indonesia gitu ya untuk meratifikasi optional protokol. Bahkan Komnas HAM sudah membuat policy paper pentingnya ratifikasi optional protokol ini. Nah ini kan kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi, HAM Papua dan yang HAM berat lainnya tidak pernah terkuak, ya karena ini negara kita tidak mau open untuk learning how human rights to be implemented on the ground gitu loh. Nah menurut saya ini menjadi sebenarnya sudah menjadi salah satu rekomendasi UPR, sidang UPR Indonesia. Suaranya hilang, Mbak. Ya, bentar. Ya, sudah. Ya, dengar ya. Jadi sebenarnya ini optional protocol ratification ini menjadi salah satu rekomendasi sidang UPR Universal Periodical Review di PBB tahun 2018. Oke. Ya. Tapi Indonesia belum mau menindaklanjuti gitu. Nah, itu dia persoalannya. Itu dia. PR-nya banyak, Mbak Risna. Oke. Iya. Waktunya sudah mau habis, sepertinya sudah 1 jam, tapi kita nunggu dipotong sama IG-nya ya, sama Instagram langsung. Ada pertanyaan dari Mbak Stella. Bagaimana mengakses buku atau sumber info lain tentang hak reproduksi dan seksual perempuan difabel, Mbak? Oh, bisa. Nanti saya bisa sharekan dari Women Enable International gitu. Di situ ada banyak buku yang bisa saya sharekan gitu ya. Nanti boleh di-share di grup kita, Mbak, di keluarga Let's Talk. Boleh. Mbak Risna ini luar biasa sekali ya. Puluhan tahun dan sekarang di Women udah di global ya, international global luar biasa. Jadi applause buat Mbak Risna, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Banyak Mbak Risna, Jeng Risna dan semua audiens semua yang sudah hadir. Nanti akan kita share link IGTV-nya. Jadi memang kita perlu memperkuat ya Mbak, memperkuat tadi Mbak Risna sudah bilang ada konsolidasi gerakan, ada interseksionalitas. Ya, konsolidasi gerakan dengan gerakan perempuan juga, gerakan difabel, dan kita saling berinterseksi, gerakan buruh migran gitu. Iya.
saling berinterseksi. Kemudian kita mengadakan forum seperti ini, berdialog, berkomunikasi dalam rangka sebagai bagian dari produksi ya, produksi dan distribusi gitu informasi atau pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Baik, terima kasih sekali lagi. Sebelumnya ada pengumuman dari Let's Talk, kawan-kawan. Untuk talk show seri 18 Let's Talk itu tentang sastra Indonesia antara seksisme dan feminisme tanggal 9 April 2021 jam 19. Ada Relda, Oetaneko atau Ara, kemudian Feby Indirani, Dianafi, dan Dewi Nova. Mereka semua adalah cerpenis dan novel, juga ada penulis puisi. Kita menyediakan JBI seperti biasa, Fahmi dan Ike. Kemudian pengumuman yang kedua adalah IG, live di IG berikutnya tanggal 10 ya. Jadi Sabtu depan itu IG terakhir kita, karena kita akan break di bulan puasa gitu ya. Jadi tanggal 10 IG kita itu tentang jalur pekerja rumah tangga migran bersama Siti Nur Aziza dan host Renvi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga mengadakan lomba menulis untuk para orang tua. Ya, orang tua dalam apapun luas, tidak harus orang tua biologis, bisa orang tua dalam arti apapun ya. Punya anak asuh, anak angkat, keponakan, anak didik dan lain-lain. Silakan menulis gitu ya, ikuti lomba menulis ini. Deadline-nya itu tanggal 10 dan pengumuman pemenang penulis lomba menulis esai ini pada tanggal 21 April pada saat kita memperingati Hari Kartini, dan kita juga akan mengadakan talk show seri 19 tentang misoginisme, seksisme dan feminisme di perguruan tinggi. Gitu ya, itu tema kita untuk talk show menyambut Hari Kartini. Dan terakhir juga kami juga mengundang kawan-kawan semua audiens untuk menyumbang tulisan ke website Let's Talk. Tapi karena Let's Talk itu merupakan forum voluntarisme, sampai saat ini kami tidak bisa memberikan kompensasi finansial apapun kalau misalnya tulisannya kami muat di website Let's Talk gitu ya. Sementara ini seperti itu, tapi mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa mencari funding lain-lain ya, Mbak Risna ya. Kita bisa ya Mbak Risna ya. Iya. Dan kawan-kawan Let's Talk juga berpikir untuk membuat semacam entah itu penelitian atau apapun hak difabel perempuannya dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, di sini juga ada ada Ishak Salim, juga Ketua Perdik, juga bisa bekerja sama ya nanti ya Ishak ya. Dan ada beberapa, ada Mbak Stella juga tadi, dan lain-lain. Terima kasih sekali, Jeng Risna. Iya, sama-sama. Semangat terus mengadvokasi fabel, informasi bermanfaat dan luar biasa penting. Sehat, terima kasih Mbak Risna sudah di tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kita ya, bergabung bersama kita. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih, selamat malam buat yang di Indonesia. Bye, Assalamualaikum, salam Let's Talk. Bye. Inklusif. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai inklusi. Bye. Selamat beristirahat. Bye. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.